Halo, dengan Sandika. Iya, betul. Maaf ya, saya lagi kurang enak badan nih. Oh iya, nggak apa-apa. Perkenalkan, nama saya Memei sebagai konselor Sandika yang akan mendampingi Sandika hari ini. Dalam sesi ini, Sandika bebas menceritakan apapun yang Sandika rasakan dan alami. Semua yang Sandika sampaikan di sini bersifat rahasia, jadi tenang saja dan tidak ada penilaian benar atau salah di sini. Tugas saya adalah menemani Sandika memahami perasaan Sandika, bukan memutuskan apa yang harus Sandika lakukan. Jadi apakah Sandika bersedia mengikuti sesi ini? Siap, insya Allah saya bersedia. Baik, mungkin dipanggilnya apa nih biar lebih enak? Dika aja. Dika aja ya. Gimana kabarnya Dika hari ini? Alhamdulillah baik. Baik. Walaupun kurang baik sih. Lagi kurang enak badan ya? Iya. Alhamdulillah, syukur kalau begitu. Sebelumnya saya izin bertanya ya, Sandika udah pernah mengikuti kegiatan proses konseling belum? Belum pernah sih. Belum ya sebelumnya ya? Pertama kali. Oke, saya sangat berterima kasih karena Sandika telah memilih saya sebagai konselor pertama yang akan menemani proses konseling bersama Sandika. Baik, saya di sini sebagai konselor yang menjalankan 5 asas. Di sini saya akan memberitahu tentang bagaimana proses konseling akan berjalan. Izinkan saya menjelaskan beberapa asas yang perlu Dika taati bersama dengan saya ya. Baik Dika, jadi asas yang pertama ini ada asas kerahasiaan, di mana saya sebagai seorang konselor telah disumpah bahwa saya tidak boleh dan tidak akan menceritakan apapun dan pada siapapun yang klien saya yaitu Dika ceritakan kepada saya. Jadi maka dari itu rahasia Dika akan aman bersama saya. Kemudian yang kedua itu ada asas kesukarelaan. Saya terlebih dahulu menyampaikan bahwa saya sangat bersukarela melakukan proses konseling ini bersama Dika. Lalu saya akan bertanya, apakah Dika sukarela melakukan kegiatan proses konseling ini bersama saya? Ya, saya sukarela. Baik, tanpa paksaan apapun ya Dika? Betul, tanpa paksaan apapun. Baik, terima kasih Dika karena sudah bersukarela. Selanjutnya, saya akan menjelaskan yang ketiga ada asas keterbukaan, di mana Dika harus menceritakan apapun yang sedang dialami seperti masalah yang mengganjal, semuanya bisa diceritakan pada saya. Yang keempat ada asas kekinian, yaitu merupakan masalah kekinian yang saat ini mengganggu atau sedang dialami oleh Dika. Jadi harus segera diselesaikan pada saat ini juga agar tidak mengganggu keesokan harinya. Kemudian yang paling utama dan terakhir yaitu ada asas kemandirian atau keputusan berada di tangan klien, yaitu di tangan Dika sendiri. Jadi di mana semua keputusan nanti berada di tangan Dika. Saya tidak akan memaksakan apapun. Maka dari itu kita akan mencari jalan keluarnya bersama-sama ya. Siap, baik. Maka dari itu mari kita mencari jalan keluarnya bersama-sama ya. Siap, baik. Baik, tadi saya sudah menjelaskan beberapa asas. Dari penjelasan saya tadi, apakah ada yang ingin Dika tanyakan atau ada yang tidak dimengerti oleh Dika? Tidak, saya mengerti dan sudah sangat jelas. Baik Dika, saya tekankan ya sekali lagi bahwa jangan berharap kepada saya.
karena saya di sini hanya membantu Dika menyelesaikan masalah dan juga bertujuan untuk memandirikan Dika. Iya, baik. Baik Dika, apakah boleh kita sekarang memasuki langsung kegiatan proses konseling ini? Boleh. Baik, sebelum memasuki proses konseling ini, langkah baiknya kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu ya, agar kegiatan proses konseling kita dapat berjalan dengan lancar sampai selesai nantinya ya. Iya. Baik, berdoa dimulai. Oke, baik. Kita jalani dengan santai saja ya Dika, boleh berhenti kapanpun kalau memang terasa terlalu berat. Jadi sebelum nanti masuk lebih jauh, bagaimana perasaan Dika sekarang? Atau ada yang ingin Dika sampaikan ke saya, boleh diceritakan ya, silahkan. Sebenarnya campur aduk banget sih, kayak capek gitu. Capek seperti apa yang lagi dirasakan oleh Dika? Ini udah lama banget saya pendem. Sepertinya Dika udah menahan banyak hal sendirian ya. Iya, saya ngerasanya sih gitu. Kalau Dika udah siap, Dika bisa mulai cerita lebih awal ya, dari manapun yang menurut Dika penting. Jadi gini, saya itu punya pasangan. Saya sudah pacaran sama dia udah lebih dari 3 tahun. Awalnya hubungan kami baik-baik aja sih. Saya ngerasa diperhatiin, ditemenin, dihargain. Tapi lama-lama berubah. Oke, baik. Berubah seperti apa nih kira-kira Dika? Komunikasinya makin gak jelas. Terus dia sering lama balas chat, jarang ngabarin. Kalau saya tanya jawabannya singkat atau malah jadi marah. Dia juga selalu alasan kalau dia sibuk terus. Oke, saat itu Dika merasakan seperti apa? Saya ngerasa kok saya kayak nggak penting ya. Padahal saya cuma pengen dikabarin. Saya cuma minta waktunya sebentar aja buat ngobrol, sekedar nanyain kabar atau gimana kegiatannya. Awalnya saya masih bisa sabar. Saya mikir mungkin dia sibuk. Tapi lama-lama kejadian itu berulang terus. Hal kecil aja bisa jadi ribut. Kayak chat gak dibalas, janji yang dibatalin, mendadak setiap udah mau ketemu atau dia bilang saya terlalu menuntut. Jadi saya ngerasa lagi harus ngertiin dia terus. Oke, baik. Apa yang biasanya Dika lakukan pada saat itu? Kalau saya sering milih diam sih, saya takut ribut makin panjang. Tapi diam itu bikin dada saya penuh, kesal, kecewa, tapi dipendam. Oke, lalu ketika dipendam terus-menerus, kira-kira apa yang Dika rasakan? Meledak kayak saya jadi ngomel-ngomel, marah terus, kayak kadang saya nangis, ngomong dengan nada tinggi. Tapi dia bilang kalau saya tuh lebay, drama, dan gak bisa ngertiin dia yang capek dan sibuk. Baik, mendengar itu pasti sangat menyakitkan ya Dika. Iya, kayak rasanya kayak perasaan saya nggak dianggap serius sama dia.
seakan-akan seperti ya sepele lah. Saat Dika memilih Dian, sebenarnya emosi apa sih yang Dika tahan ini? Sakit, kecewa, sedih, takut juga. Oke, baik. Kalau boleh tahu, takut tentang apa yang Sandika rasakan ini? Kayak saya takut yang benar-benar gak peduli aja sih sama saya. Takut saya nggak sepenting itu buat dia. Saya juga takut kehilangan dia. Takut dia nggak mau sama saya lagi. Oke, baik. Boleh ambil waktu terlebih dahulu ya, Dika. Tidak apa-apa, pelan-pelan saja ya. Saya capek banget kak. Saya sayang dia, tapi saya juga capek berantem terus. Setiap habis ribut saya selalu mikir salah saya ya. Salah saya apa? Saya terlalu menuntut. Saya nggak ngertiin dia lagi ya. Saya jadi overthinking sendiri. Kuliah jadi ikut ke distract. Tidur gak nyenyak. Pikiran muter terus. Soal nanya ke diri sendiri yang nggak ada jawabannya. Baik, seolah Dika terus menyalahkan diri sendiri ya. Iya, padahal yang saya mau cuma dimengerti juga. Bukan saya yang selalu ngertiin dia, saya juga butuh dia. Oke, baik. Dari cerita Dika, saya mendengar bahwa di balik kemarahan dan pertengkaran itu ada kebutuhan yang belum tersampaikan. Mulai dari kebutuhan untuk diperhatikan, diprioritaskan, dan diyakinkan. Jadi apakah itu terasa sesuai dengan yang Dika rasakan saat ini? Iya, saya baru nyadar sekarang sih. Oke, boleh kita ambil satu contoh konflik yang sering terjadi? Boleh. Oke, baik. Boleh diceritakan, Dika, pelan-pelan? Kayak misalnya nih, dia nggak balas chat berjam-jam. Saya udah tunggu, tapi saya mikir macem-macem. Pas dibales, saya udah emosi. Akhirnya saya jadi marah dan ngomel. Kayak dia defensif, akhirnya malah jadi kayak ribut. Oke, baik. Kalau mundur sedikit lebih awal, sebelum marah, perasaan pertama apa yang muncul di dalam diri Sandika? Sedih, takut ditinggal. Oke, jadi sebenarnya kemarahan ini muncul belakangan. Yang paling awal adalah rasa takut dan kecewa ya. Iya, selama ini saya nggak pernah ngomong di perasaan itu. Oke, itu yang membuat konflik terus berulang. Iya, saya baru ngerti sekarang. Baik, kalau perasaan itu diungkapkan tanpa marah, kira-kira kalimat seperti apa yang akan Dika sampaikan? Mungkin kayak aku cuma pengen kamu kabarin. Soalnya aku takut kehilangan kamu. Oke, lalu bagaimana rasanya jika setelah mengatakan seperti itu? Lebih ke jujur dan gak sekeras biasanya. Oke, baik. Apa yang Dika pelajari tentang diri Dika hari ini? Kalau selama ini saya bukan cuma marah, saya lagi butuh didengar aja. Baik, itu merupakan jadi kebutuhan yang sangat wajar ya. Iya, saya ngerasa lebih ringan. Baik, hubungan yang melelahkan seringkali bukan karena kurang cinta, tapi karena emosi yang tidak pernah sampai dengan cara yang aman.
Bagaimana perasaan Dika sekarang dibanding awal sesi? Lebih tenang meskipun masih banyak yang harus saya pikirin. Baik, proses ini tidak selesai dalam satu sesi. Hari ini, Dika sudah melakukan pekerjaan emosional yang sangat besar sekali. Mengenali perasaan inti dan pola konflik Dika sendiri. Kemudian di sesi berikutnya kita bisa lanjutkan dengan mendalami cara menyampaikan emosi ini secara lebih konsisten, serta membantu Dika mengambil keputusan tentang hubungan ini dengan lebih sadar dan sabar. Apakah Dika bersedia melanjutkan sesi konseling ini? Ya, saya mau lanjut. Baik, menurut Dika, apa yang bisa Dika lakukan untuk menghadapi atau menyelesaikan masalah tersebut? Sepertinya saya harus bertemu terlebih dahulu sih sama dia. Kemudian saya akan memberitahu apa yang selama ini saya rasakan. Begitu juga saya akan menanyakan juga ke dia bagaimana perasaan yang sebenarnya dan apa yang sedang dirasakan. Saya akan sebisa mungkin untuk berkomunikasi yang baik dengan dia. Baik, itu ide yang bagus, Dika. Apakah ada cara lain lagi yang bisa Dika lakukan? Mungkin saya juga akan bicara ke dia bahwa kita bisa saling komunikasi dengan baik dan benar, akan bisa saling memahami satu sama lain. Wah, itu adalah hal yang sangat luar biasa, Dika. Apakah Dika merasa kesulitan jika melakukannya? Atau bagaimana perasaan Dika? Tidak sama sekali sih, mungkin saya akan merasa sangat senang jika melakukan ini. Baik, saya paham. Selanjutnya, kira-kira langkah apa yang akan dicoba oleh Dika ke depannya? Mungkin saya akan mencoba hal yang lain dan juga akan melihat hasilnya terlebih dahulu. Oke, baik. Langkah awal yang sangat bagus, Dika. Itu merupakan salah satu langkah kecil yang baik untuk dimulai. Apakah ada hal lain yang ingin Dika diskusikan lagi? Saya rasa cukup sampai di sini dulu. Saya akan mencoba pelan-pelan hal yang akan saya lakukan. Baik, apakah ada yang ingin diceritakan lagi atau ada hal lain yang ingin disampaikan oleh Dika? Tidak ada sih, udah cukup. Baik, jika ada kendala, Dika bisa ceritakan lagi di sesi konseling berikutnya ya. Saya di sini untuk selalu mendukung Dika apapun yang keputusan Dika ambil. Baik, siap. Oke, baik. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi Dika sebelum kita tutup kegiatan proses konseling hari ini? Udah sih Kak, nggak ada lagi. Baik, jika tidak ada, mari kita tutup kegiatan proses konseling pada hari ini bersama-sama dengan membaca doa ya Dika. Mari kita berdoa, dimulai. Oke. Baik, Dika, sekali lagi saya sangat berterima kasih kepada Dika karena sudah mau berbagi cerita dan berbincang dengan saya hari ini. Saya juga berterima kasih karena telah memilih dan mempercayakan saya sebagai konselor Dika. Semoga dari kegiatan proses konseling ini banyak pelajaran yang dapat Dika ambil, sehingga dapat membantu Dika untuk memandirikan Dika dalam menghadapi masalah yang sedang dialami. Saya di sini akan selalu siap membantu Dika kapanpun Dika butuh.
Jadi jangan pernah sungkan dan merasa sendiri ya Dika. Perlu diingat juga bahwa Dika sangat berharga dimanapun Dika berada. Tetap semangat dan sehat selalu ya Dika. Saya sangat berterima kasih. Sekarang saya sangat merasa lega. Terima kasih juga sudah banyak membantu saya. Senang bisa bertemu konselor seperti Kak Meme. Baik, kalau begitu saya pamit dulu ya. Sekali lagi terima kasih banyak. Dengan senang hati bisa membantu. Terima kasih sudah jujur dan berani hari ini. Kita cukupkan ya sesi ini sampai di sini. Oke, kalau begitu hati-hati di jalan ya Dika. Sampai bertemu lagi di sesi konseling berikutnya. Iya, baik. Terima kasih.